proyek itu. Ternyata ketika jembatan ini kan ada bajaringan dirangkai dengan penumpang dengan sudut-sudut tertentu, ya, ada sudut-sudut tertentu. Ternyata dikasih beban 1 kilo nggak masalah, tetap kokoh. 2 kilo nggak masalah, 4 kilo nggak masalah, 5 kilo nggak masalah. Ternyata di saat dijebak 7 kilo ternyata jembatan ini ambrol. Nah, ketika ambrol itu anak akan berpikir kritis, analitis, dan kemudian akan menemukan pemecahan masalah dengan dibantu oleh seorang guru. Nah, panjenengan yang di SD bisa melaksanakan uji coba tidak dengan model seperti ini karena ini kan sulit. Ini karena SMK mungkin atau SMA. Panjenengan bisa menggunakan media-media yang lain. Tapi ketika nanti diubah sudutnya, penyangganya dirubah, karena guru sudah menguasai materi, ya, sudah menskenario, ternyata dikasih beban 10 km, ya 10 kg tidak masalah, 20 kg tidak masalah, berarti jembatan ini sudah layak menjadi jembatan yang bisa digunakan. Maka ini namanya critical thinking and problem solving. Kemudian yang kedua adalah kreatif. C yang kedua itu creative and innovation. Tulisannya C, kreatif dan innovation. Jadi seorang guru itu harus kreatif dan inovatif. Jadi tidak hanya konvensional, mengajarnya dengan cara konvensional, dengan cara ceramah. Harus ada gaya-gaya baru sehingga kelas itu menjadi kelas yang atraktif, kelas yang menggembirakan, kelas yang tidak penuh dengan rasa takut anak-anak terhadap gurunya, ya. Kemudian C yang ketiga adalah komunikatif. Komunikatif. Artinya dalam proses pembelajaran itu kita bisa memancing anak-anak untuk bisa berdialog, bisa pandai berkomunikasi dengan gurunya, bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, sehingga tidak temukan nanti ketika anak sudah SMP, sudah SMA, SMK, perguruan tinggi, jane yo pinter ning wedi ngomong, minder, nggak berani, nggak percaya diri, karena waktu SD-nya nggak dilatih Bapak Ibu. Iya, maka bisa disetting pembelajaran itu dengan cara diskusi, presentasi, sehingga anak-anak nanti akan bisa menjalin komunikasi dengan baik. Nah, komunikasi nanti dengan komunikasi yang bagus, nanti menghargai, cara menyampaikan pendapat juga dengan sopan, dengan tata bahasa yang baik. Nah, itu adalah tugas kita bersama Bapak Ibu. Kalau kita jumpai anak-anak yang dengan bicara nggak baik, nggak sopan, tidak menghargai, itu tidak lain tidak bukan bahwa dulu kebiasaan-kebiasaan ketika di dunia pendidikan tidak digeladi oleh Bapak dan Ibu gurunya. Maka monggo ini jadi tugas kita. Karena ada pepatah orang yang pinter terisolasi, pinter orang ngomong, orang bisa menyampaikan ke kawan-kawannya, itu masih kalah dengan orang yang biasa tapi terkoneksi bisa menjalin komunikasi. Itu life skill yang diperlukan di abad 21 itu orang yang bisa membangun link, membangun koneksi. Nah, contohnya sekarang ini kan banyak yang bisnis online ya Bu ya, tapi bisnis online yang bagus ya. Kayak anak saya itu bersama teman-temannya itu cukup dengan apa ya Bu ya, kayak Lazada itu kan membuka kayak warung tapi bisa pesan melayani pemesanan di mana-mana. Jadi kemarin ya yang PJJ ini anak-anak itu juga banyak yang menemukan bisnis online. Tahu-tahu drop pakaian ada di Jawa Timur, dari Jakarta dikirim ke Jawa Timur karena harganya relatif murah, barangnya bagus, dapat pesanannya lagi pesanan. Ya, maka dalam 1 bulan itu terkumpul berapa juta itu, padahal masih usia SMA. Tapi yang bagus lagi justru ada yang bisa membuka warung
tapi warungnya itu warung settingan modern. Padahal masih SMA, PJJ. Jadi di warung itu dia juga mengikuti PJJ, tapi dia punya usaha. Kalau nggak salah kemarin banyak disoroti di media itu satu hari itu bisa omsetnya 400.000 kalah kalau dulu. Maka kalau satu bulan itu tinggal mengalihkan Bapak itu. Ini adalah peluang-peluang entrepreneur karena dia mempunyai kompetensi yang bisa berkomunikasi dengan dunia luar, bisa membangun link dan membangun komunikasi dengan yang lain. Maka orang yang pinter itu masih yang terisolasi masih kalah dengan orang yang biasa tapi terkoneksi. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaboratif. C yang keempat itu kolaboratif. Artinya anak itu mempunyai jiwa saling bekerja sama. Jadi teposriro menghargai teman yang lain dengan perbedaan yang ada saling menghargai ya. Itu yang diterapkan. Maka tidak lain tidak bukan di proses pembelajaran itu kita harus terapkan pembelajaran yang membangun kerjasama antara satu dengan yang lain dengan cara model diskusi bisa monggo nanti dipresentasikan sebagainya. Oke. Yang ketiga adalah literasi atau keterbukaan, yaitu baca, budaya, teks dan keuangan. Saya kira tidak ada masalah Bapak Ibu. Lanjut, ini kita sudah ke materi. Oke, sudah jam 10:17 menit ya. Masih ada waktu sekitar 45 menit. Oke, media pembelajaran Bapak Ibu. Pentingnya media pembelajaran. Satu adalah media pembelajaran memiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi nanti bisa digunakan untuk PTK Bapak Ibu. Judulnya nanti pengaruh atau pemanfaatan media terhadap hasil belajar anak dan termasuk motivasi anak nanti bisa disampaikan di 10, 1, 2 dan 3, 4 dan seterusnya bisa digunakan untuk PTK. Langsung saja Bapak Ibu kita ke ilustrasi gambar. Kalau yang atas Bapak Ibu, kalau yang atas tuh nampaknya guru ini menggunakan modal ceramah. Modal ceramah. Saya yakin Bapak Ibu pernah melaksanakan KBM dengan modal ceramah, dan walaupun ceramah itu juga penting, tapi harus dicampur dengan yang lain. Ya. Kalau yang atas itu guru sedang mengajar dengan modal ceramah. Ya. Ketika guru yang atas itu menyampaikan materi atau tema atau subtema tertentu, katakanlah temanya A. Tema A, ternyata siswanya itu ada 30, setiap 10 diwakili 1 misalkan. Jadi sini ada siswa. Ternyata yang menerima penjelasan guru tidak semuanya sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu. Contoh yang paling depan ini menjawab A1. A dengan A1 itu kan beda Bapak Ibu. Kalau A itu hanya A, kalau A1 itu ada angka satunya, berbeda. Sehingga nanti suatu saat kalau ada asesmen penilaian mengerjakan soal, nanti jawabannya selain itu harus dijelaskan. Karena guru ini hanya menggunakan model ceramah tanpa menggunakan media pembelajaran. Berbeda dengan yang bawah ini. Kalau yang bawah guru menjelaskan A tapi justru malah menjawab B. Ini kan juga sudah selingkuh lagi, sudah kacau. Karena keterbatasan guru ini karena menggunakan model ceramah tanpa menggunakan media pembelajaran. Walaupun tidak membuka kemungkinan di antara anak-anak ini ada yang menjawab atau mengetahui konsep yang sama. Ya. Jadi kalau 30 mungkin yang tahu dan tidak itu mungkin kebanyakan yang tidak. Karena guru ini hanya mengandalkan modal konvensional. Berbeda dengan yang di bawah ini Bapak Ibu. Kalau bawah ini adalah guru IPA atau bisa guru PS
atau bisa guru geografi, karena guru ini menggunakan media pembelajaran yang namanya globe atau tiruan bola bumi. Karena guru ini ya, kemungkinan guru ini akan menjelaskan proses rotasi, menjelaskan proses revolusi, menjelaskan perubahan siang dan malam, perubahan iklim. Kalau guru itu menjelaskan tanpa menggunakan media berceramah tok, anak itu kan pikirannya masih abstrak, ya abstrak. TV itu maksudnya guru itu bagaimana? Masih abstrak. Maka nanti jawabannya kalau ada soal, ada tagihan soal, dia tidak bisa menjawab dengan sempurna. Maka guru menjelaskan dengan menggunakan media. Kalau guru ini menjelaskan A, ternyata anak itu adalah menjawab hal yang sama A dan jelas. Maka itu diantaranya adalah manfaat media pembelajaran bagi anak-anak kita ketika kita melaksanakan takbiran. Lanjut Bapak Ibu. Ini ada sedikit yang kita sampaikan istilah yang mirip dengan media pembelajaran. Yang paling atas ini adalah media pembelajaran. Ini sumber belajar, ini bahan ajar. Jadi kadang-kadang kita menuliskan sebuah judul PTK itu di antara hal tiga ini. Namun sebenarnya tiga ini berbeda. Media belajar itu segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim ke penerima. Pengirim itu adalah kita sebagai seorang guru, yang menerima itu adalah siswa. Beda dengan ini Bapak Ibu. Kalau ini bukan media tapi alat, ya. Alat pembelajaran, ya. Alat pembelajaran. Kalau sumber belajar itu segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan sebagai bahan objek kajian dalam pembelajaran. Kalau nanti di SMK atau di perguruan tinggi ternyata materinya terkait dengan LCD. Nah, LCD nanti bukan menjadi alat tapi jadi media pembelajaran karena berkaitan dengan materi LCD. Ya, gitu. Jadi nanti suatu saat alat akan menjadi media. Kalau sumber belajar itu menghasilkan pesan sebagai bahan objek kajian dalam pembelajaran. Contoh, ketika kita menjelaskan kaitannya dengan proses fotosintesis atau perkembangbiakan tumbuhan, nanti anak-anak kita ajak ke kebun belakang sekolahan. Tapi kalau di Kendal dulu kita ajak ke belakang sekolah, ternyata katanya di belakangnya itu sungai yang sangat dalam. Ya jangan diajak ke situ Pak, saya bilang gitu. Di depan sekolahan Pak, depan sekolah itu katanya jalan raya yang sangat ramai. Ya nggak ada pilihan, ya sudah Pak, di kelas aja nggak usah kemana-mana lagi. Ya. Jadi kaitannya dengan sumber belajar ini banyak sekali Bapak Ibu. Panjenengan juga bisa melaksanakan sumber belajar itu di pasar juga bisa. Jadi kalau SMA atau SMK yang jurusan ekonomi itu kan bisa ke pasar, karena di pasar itu ingin meyakinkan proses atau hukum penawaran dan permintaan. Semakin angka permintaan itu tinggi, maka akibatnya harga akan mahal. Kalau permintaannya rendah, harga itu turun. Kalau penawarannya itu tinggi, maka harga akan turun. Penawarannya rendah itu akan rendah. Nah, sing towo akeh ku akibatnya regane larang apa murah. Ya. Katakanlah di depan itu ada yang jual nawarke atau jual mangga semua. Akibatnya kira-kira mangganya nanti jadi mahal atau murah? Murah. Karena yang sing ada ora payu-payu dijam orang malah kok digratiskan. Jadi nanti anak masuk ke pasar menggunakan tabel, hari ini harga lombok sekian, tapi ya perlu energi Bapak Ibu. Dan itu kalau kita sebagai seorang guru agak kerepotan kalau waktu itu kan habis di pasar, karena setelah itu nanti ada KBM selanjutnya, kan repot juga. Maka perlu kekusan nanti.
Kalau bahan ajar itu segala sesuatu yang berisi pesan yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Contoh atau materi, contohnya buku. Bisa pendapat-pendapat di internet ya, atau di browsing itu. Ini adalah istilah yang mirip dengan media pembelajaran. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Maka peranan media pembelajaran itu sangat banyak. Kalau kita lihat ada 8 Bapak Ibu, mungkin lebih. Kita menjelaskan bisa mengatasi batas-batas ruang kelas. Contoh ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajak kelas, jangan irit-irit gitu ya. Jadi kadang-kadang menggunakan media pembelajaran, misalkan nanti materi subtemanya terkait dengan lapisan kulit bumi misalnya. Jadi temanya berkaitan dengan lapisan kulit bumi. Kalau siswanya 20, dari rumah kita sudah merebus telur. Karena 20, gurunya 1, kita rebus 21. Jadi direbus untuk membuktikan, menjelaskan lapisan kulit bumi dengan media telur. Ya, jadi nanti ketika sudah selesai, telur itu bisa dimakan oleh anak-anak kita. Senang, gawe senang. Dan saya kira anak-anak juga kita juga marah karena anak-anak berhasil mengetahui. Jadi nanti ketika kita masuk ruangan itu telurnya jangan diwadahi plastik kresek dengan penampilan yang enggak bagus, yang menarik. Kan diwadahi bubiri namanya, tempat mangkok buah itu ya. Tapi mangkok telur itu namanya. Tapi ya nggak apa-apa. Ketika masuk diperlihatkan, ditata serupa ya, sehingga anak menarik. Mau keluar masuk di ruangan itu anak-anak biasanya gojek, sekarang melihat apa yang dibawa oleh bapak atau ibu guru itu. Apa itu? Kan sudah interest dulu. Padahal guru akan menjelaskan lapisan kulit bumi. Siswa akan dibenamkan di dalam mengukur, mengecek diri. Agak mungkin. Kita menggunakan media pembelajaran telur yang murah. 1 kilo itu berapa Bu sekarang? 25. Kalau 1 kilo kan sekitar 15 ya. Ya beli 2 kilo lah, nanti sisanya untuk teman kolega kita di kantor. Ya kan nggak mahal, 50.000. Kan juga sudah apa? Ya. Nah, ketika telur ini sudah masak, kemudian guru mulai mengajar terkait dengan lapisan kulit bumi dengan media pembelajaran namanya telur. Tolong ini ibu membawa pisau, telur itu dibelah menjadi 2. Belah. Semua sudah membelah, tapi jangan dimakan dulu. Nanti kalau dimakan nggak konsen nanti. Bisa rame sih ibu ya. Maka ketika belahan itu bisa diperlihatkan anak, tolong semuanya memperhatikan. Ya memperhatikan, tiga telur ya. Nggak diseneni. Bu, penjelasan nanti marah ke putranya enggak? Oh sering ya. Kok sama dengan kabupaten kota yang lain? Jarang atau pernah atau gimana Bu? Sering. Nah, ada kalanya penjelasan kasih makan seperti itu. Ketika dibelah ditunjukkan. Ini yang bagian tengah itu kuning telur. Kalau struktur bumi itu namanya inti bumi. Nama lain inti bumi itu adalah barisfer. Ada namanya lapisan naik, tulisannya nikel. Kok dikatakan nikel? Karena penyusunnya nikel sama ferro. Ferro itu besi. Penyusun inti bumi itu adalah nikel sama ferro besi. Maka di situ ada sifatnya sangat panas sampai 30.000 derajat Celcius. Jadi anak itu memandang telur dan telur yang dibawa ke ibu atau bapak guru itu dengan seksama. Oh iya,
Dan nanti sampai dijelaskan sifat inti bumi itu seperti ini, ketebalannya sekian akan masuk dalam alam pikiran Anda. Sudah jelas kita lanjutkan ke lapisan yang kedua, yaitu putih telur. Putih telur itu adalah lapisan antara. Ada yang mengatakan lapisan pengantara, ada yang mengatakan kalposfer, ketebalannya sekian, sifatnya ini dan sebagainya. Maka anak juga bisa menengok, oh seperti itu. Terus bayangin, oh bumi yang tidak awal diri bumi yang paling tengah panas, sebagai dapur magma itu keluar ada gunungnya itu, kemudian ada lapisan luarnya namanya lapisan antara. Kemudian guru menjelaskan lagi lapisan yang ketiga, kalau telur itu kan ada belum cangkang, ada selaput tipis ya, ya selaput tipis. Guru menjelaskan itu adalah lapisan litosfer. Litosfer itu terbagi menjadi dua, yaitu lapisan sial sama sigma. Sial itu paling luar. Kok sial, silisium dan aluminium penyusunnya. Nanti ada kerak benua dan kerak samudra. Kalau lapisan sigma itu silisium magnesium yang disebut juga dengan selaputnya tadi. Nah yang paling luar namanya kangkang. Kangkang itu sial, lapisan litosfer yang namanya silisium dan aluminium sial namanya. Nah anak-anak sudah jelas. Kemudian kelas itu disetting dengan enggak tegang. Anak-anak tahu enggak kira-kira yang paling bervitamin, banyak manfaatnya kalau dimakan menjadi anak yang pinter, kira-kira yang dimakan itu paling luar yaitu kangkangnya. Oh iya ya, berarti kau enak omahku kuning telur sama kuning telur dikasihkan adiknya, sama makan kangkangnya saja. Nah, ini malah pinter, dibutuhin gitu. Ya. Kangkang itu kan dibuang, ya. Cangkangnya yang keras itu. Nah, kalau yang kuning telur pasti ada manfaatnya, putih telur pasti ada manfaatnya. Ya. Jadi nanti suatu saat kita uji cobakan, ternyata tidak dikasih ulangan, dikasih asesmen. Pas waktu anak mengerjakan itu ingat, oh ibu dulu pernah ngasih telur, terus digambar. Kan jelaskan dengan gambar. Digambar rata-rata sekelas kok gambari persis telur. Nah itu kan akibat dari guru menjelaskan. Ya. Terus jawabannya itu juga hampir sama dan benar. Berarti apa yang kita gunakan media pembelajaran itu pas dan sangat sesuai dalam proses pembelajaran itu. Jadi mengatasi batas-batas ruang kelas. Apa mungkin kita akan mengukur bumi diduduk kan nggak mungkin. Itu yang pertama. Termasuk yang kita sampaikan kaitannya dengan sistem tata surya, enten galaksi, enten meteor, ada meteorit, ada planet, ya, ada komet, ya. Nah itu kan abstrak Bapak Ibu. Komet itu sendiri katanya bintang berikor. Galaksi itu adalah gugusan bintang yang jumlahnya miliaran. Yang mana? Lalu planet itu sendiri kan abstrak kan? Kadang-kadang yang saya guru jelaskan berapa kan? Ya, pemenang berusaha ya. Makanya perlu medianya apa? Menggunakan ini Bapak Ibu. Jadi menggunakan media pembelajaran ini. Ya. Contohnya ini Bu, ada media pembelajaran namanya media audio visual. Sebentar Bapak Ibu, media audio visual. Kalau ini sambungkan ke sound nanti akan keluar suara, tapi ini nggak usah disambungkan. Ini suaranya nggak bisa ya Pak ya? Bisa. Tapi memerlukan energi, harus cari-cari nggak ada. Nah ini materinya Pak Imam banyak sekali dari berbagai provinsi di Indonesia ya. Se-Indonesia. Saya mencari agak lama.